Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Kisaya Safiana dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusutan aset tetap metode jumlah angka tahun. Yuk disimak teman-teman. Metode jumlah angka tahun adalah salah satu cara untuk menghitung nilai penyusutan aset tetap perusahaan. Metode penyusutan aset tetap lainnya yaitu ada garis lurus, saldo menurun, dan aktivitas. Aset tetap mengalami penurunan nilai selama penggunaannya. Oleh karena itu, penurunan nilai aktiva tersebut harus dialokasikan sebagai beban selama masa ekonomisnya. Untuk menghitung nilai beban yang dialokasikannya itulah adalah beberapa cara atau metode yang bisa digunakan, salah satunya yaitu metode penyusutan jumlah angka tahun. Jumlah metode angka tahun adalah salah satu dari 4 metode untuk menggunakan beban penyusutan atau depresiasi yang menurun dari tahun ke tahun. Yuk disimak baik-baik teman-teman. Bagaimana sih rumus penyusutan jumlah angka tahun dan penerapannya untuk menghitung nilai depresiasi aktiva tetap? Dalam metode, nilai penyusutan dihitung dengan cara mengalihkan bagian pengurang dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa. Bagian pengurang ini setiap tahunnya selalu menurun. Dengan cara menghitungnya yaitu pertama, pembilang, bobot untuk tahun yang bersangkutan. Yang kedua, penyebut, jumlah angka tahun selama umur ekonomis aktiva tetap atau jumlah angka bobot. Di sini ada contoh soal nih teman-teman. ILC Computer Course melakukan penggadaan mesin yang harganya perolehannya 100.000. Nilai sisanya diperkirakan 100.000. Sedangkan umur ekonomisnya selama 3 tahun. Kita menjawabnya dengan penyusutan mesin tersebut dihitung dengan metode angka tahun. Penyebut dalam bagian pengurang dihitung dengan cara menjumlahkan angka bobot. Misalnya, bobot yang pertama itu 3, bobot kedua itu 2, dan bobot ketiga itu adalah 1. Maka bobot ini akan dijumlahkan. 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi, pada tahun pertama bobotnya 3 dan bagian pengurangnya 3/6. Pada tahun kedua bobotnya 2, bagian pengurangnya 2/6. Pada tahun ketiga bobotnya 1, bagian pengurangnya 1/6. Maka hasilnya bagian pengurang 6/6. Jika penyusutan tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel, maka akan seperti ini. Tadi kan di awal itu nilai buku mesinnya 100.000. Saya akan menjelaskan tahun pertama, debit penyusutannya 3/6 dikali 90.000 sama dengan 45.000. Kredit akumulasi penyusutannya 30.000, total akumulasinya 45.000, dan nilai buku mesinnya 55.000. Lalu ada tahun kedua, debit penyusutannya 2/6 dikali 90.000 sama dengan 45.000. Kredit akumulasinya 30.000, total akumulasi 75.000, dan nilai buku mesinnya 25.000. Dan di tahun ketiga, debit penyusutannya 1/6 dikali 90.000 sama dengan 45.000. Kredit akumulasi penyusutannya 15.000, total akumulasinya 90.000, dan nilai buku mesinnya 10.000. Bagaimana cara menghitung nilai penyusutan bila aktiva tetapnya hanya untuk sebagian periode akuntansi? Ada 2 langkah yang perlu dilakukan bila menggunakan metode ini untuk menghitung penyusutan aktiva tetap yang periode akuntansinya tidak penuh atau sebagian. Langkah pertama, lakukan perhitungan penyusutan tahunan. Yang kedua, hasil dari langkah pertama selanjutnya dialokasikan ke masing-masing periode atas dasar waktu. Nah, ini contohnya. Mycom Computer Course membeli server merek IBM pada tanggal 10 Maret 2015 seharga 24 juta
Umur ekonomisnya diperkirakan 3 tahun dan nilai residunya 0. Hitunglah nilai penyusutan dengan metode penyusutan jumlah angka tahun. Tadi kan ada 2 langkah untuk menghitung penyusutan. Maka yang langkah pertama itu menghitung nilai penyusutan tahunan. Langkah ini dilakukan dengan menghitung nilai penyusutan aktiva berupa server merek IBM seperti. Maka yang akan dihitung yaitu tahun pertama 3/6 dikali 24 juta sama dengan 12 juta. Dan tahun kedua 2/6 dikali 24 juta sama dengan 8 juta. Di tahun ketiga 1/6 dikali 24 juta sama dengan 4 juta. Setelah menghitung nilai penyusutan per tahun, kemudian menginjak ke langkah kedua. Langkah kedua mengalokasikan penyusutan tahunan yang sudah dihitung di langkah yang pertama ke masing-masing periode. Perhitungan secara rinciannya yaitu pada tahun 2015 10/12 dikali 12 juta sama dengan 10 juta. Di tahun 2016 2/12 dikali 12 juta sama dengan 2 juta. Lalu dikalikan lagi 10/12 dikali 8 juta sama dengan 6.667.000 sama dengan, lalu dihasilkan dari yang 2 juta ditambah 6.667 ditambah hasilnya 8.667.000. Tahun 2017 2/12 dikali 8 juta sama dengan 1.334.000. Lalu dikalikan lagi 10/12 dikali 4 juta, hasilnya 3.334.000. Lalu ditambahkan 1.334-nya ditambah dengan 3.334, hasilnya 4.668.000. Di tahun 2018 yaitu 2/12 dikali 4 juta sama dengan 666.667. Sebelum saya meng-closing, saya akan memberikan kesimpulan dari pembahasan penyusutan aset tetap metode jumlah angka tahun, yaitu pengelolaan atau manajemen aktiva atau aset tetap perusahaan harus dilakukan secara baik dan benar, sehingga keberadaan aset tetap tersebut benar-benar terjaga dengan baik dan selalu dalam kondisi siap digunakan untuk mendukung kelancaran dan aktivitas bisnis perusahaan. Salah satu upaya penerapan manajemen pengelolaan aset tetap yang baik adalah dengan menginventarisir, menghitung nilai penyusutan atau depresiasi, dan melakukan pencatatan yang baik. Tingkat akurasi penghitungan nilai depresiasi atau penyusutan aktiva tetap harus diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap laporan keuangan. Demikian pada pembahasan kali ini. Oh ya, di sini ada referensi yang telah saya gunakan